Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah juga untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu karya Tuhan Yesus yang diiringi oleh para muridnya, para rasul-rasulnya, itu luar biasa. Dia menyembuhkan, dia mengampuni, dia membangkitkan. Karyanya karya yang menghidupkan. Tetapi ketika saya membaca bacaan ini dan mencoba untuk sederhana memikirkan, merenungkan, ada pertanyaan yang menarik dalam hati saya. Siapa yang memberi makan Tuhan Yesus dan para muridnya itu dalam pelayanannya? Ternyata dari bacaan ini kita bisa menemukan satu butir renungan yang baik, yaitu para perempuan. Kalau Yesus gak makan gak mungkin lah, apalagi para murid Yesus, itu orang-orang yang suka makan. Orang kalau tidak makan perut kosong pasti pusing, kadang-kadang juga menjadi emosi dalam bekerja kalau tidak makan. Maka pikiran nakal saya sederhana, siapa yang memberi makan mereka? Ini jawabannya, para wanita yang mengikuti Yesus. Lalu saya berpikir sederhana juga, betapa pentingnya para perempuan dalam karya-karya Yesus itu. Bukan hanya 12 muridnya, tetapi para wanita ini tadi yang disebut begitu penting dalam karya pelayanan Yesus. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa wanita-wanita ini mau melayani Yesus? Padahal kita tahu para wanita dalam tradisi Yahudi tidak begitu mendapat tempat. Tetapi mengapa mereka mau? Jawabannya juga sederhana. Pengalaman disentuh, disapa oleh Tuhan Yesus yang menggerakkan mereka untuk mau ikut melayani. Bagaimana kita tahu banyak wanita merasa tersentuh dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Maria Magdalena dikatakan mendapatkan sentuhan yang luar biasa ketika dia dibebaskan dari 7 roh setan.
Dan masih banyak lagi wanita-wanita yang lain. Jadi refleksinya sederhana. Sentuhan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menggerakkan para wanita ini. Maka pengalaman itu memang penting. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting. Sehingga orang bisa berubah, orang bisa tersentuh, dan dengan sentuhan itu dia tergerak. Maka saya pikir-pikir juga tidak salah kalau sekarang ini dalam Dewan Paroki harian kita ini sekarang banyak wanita juga. Juga dalam lingkungan-lingkungan, banyak ketua lingkungan wanita juga. Saya yakin sentuhan perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang menggerakkan juga dalam seksi dan bidang yang lain. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita semua, entah pria, entah wanita, sebenarnya pengalaman ini sekali lagi mau mengatakan bahwa pengalaman perjumpaan Tuhan yang menggerakkan orang untuk mau melayani. Bagi Bapak Ibu yang sedang melayani, teruslah melayani Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Sentuhan Tuhan yang Anda alami semoga terus menggerakkan Anda untuk mau melayani. Bagi saudara-saudari yang belum melayani, semoga kita berani membuka diri, memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan talenta kita untuk juga seperti wanita-wanita itu yang punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Kita pun juga tergerak untuk mau melayani. Kegiatan-kegiatan hidup menggereja di paroki ini juga di tempat-tempat lain. Kalaupun itu belum bisa, semoga di dalam keluarga, khususnya kita para ibu, layanilah keluarga dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, bukan karena suami atau anak-anak kita baik, tetapi pertama-tama karena perjumpaan Anda akan belas kasih Tuhan yang Anda alami. Kita mohon rahmat itu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Dah.